Sebelum dunia mengenal ladang pembantaian dan angka jutaan korban, Kamboja pernah menjadi negeri yang relatif tenang. Pada awal abad ke-20, negara kecil di Asia Tenggara ini hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme Prancis, namun tetap menjaga identitas budayanya, desa-desa agraris, kuil-kuil kuno, dan kehidupan masyarakat yang berputar pada sawah, keluarga, dan agama. Setelah kemerdekaan pada 1953, Kamboja berusaha berdiri netral di tengah dunia yang terbelah dua, kapitalisme dan komunisme. Tetapi netralitas di era Perang Dingin bukanlah perlindungan, melainkan posisi rapuh yang mudah retak. Ketika Perang Vietnam membesar di perbatasan, Kamboja ikut terseret tanpa pernah benar-benar memilih. Bom-bom Amerika dijatuhkan di wilayah pedesaan dengan alasan menghancurkan basis musuh, meninggalkan ladang terbakar, dan ribuan warga sipil kehilangan rumah. Desa-desa hancur, ekonomi lumpuh, dan rasa aman perlahan menghilang. Di kota, ketimpangan tumbuh. Elit hidup relatif nyaman, sementara rakyat desa memikul beban perang yang bukan milik mereka. Dalam kekacauan itu, ketidakpercayaan pada pemerintah pusat semakin menguat dan kemarahan mulai mencari arah. Krisis politik mencapai puncaknya ketika kekuasaan kerajaan runtuh dan digantikan rezim militer yang lemah serta korup. Janji stabilitas tak pernah terwujud. Harga pangan melonjak, pengungsi membanjiri kota, dan masa depan terasa buntu. Dalam kondisi seperti ini, ideologi radikal menemukan lahannya. Gerakan komunis bawah tanah mulai menyebar di pedesaan, menawarkan narasi sederhana namun memikat. Semua penderitaan ini adalah akibat pengkhianatan elit kota, intelektual, dan pengaruh asing. Solusinya, kata mereka, adalah revolusi total, membersihkan masa lalu dan membangun masyarakat baru dari nol. Di balik propaganda itu, perlahan muncul sosok-sosok yang kelak menentukan nasib bangsa. Salah satunya adalah Pol Pot, seorang revolusioner yang percaya bahwa kemurnian bangsa hanya bisa dicapai dengan menghapus peradaban lama. Bagi banyak rakyat yang lapar, lelah, dan putus asa, gagasan ini terdengar seperti harapan. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak diberi kesempatan untuk tahu, bahwa jalan yang sedang dibuka bukan menuju keadilan, melainkan menuju salah satu tragedi kemanusiaan paling gelap abad ke-20. Kebangkitan Khmer Merah tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh pelan, berakar di pedesaan yang hancur oleh perang dan di benak rakyat yang kehilangan kepercayaan pada negara. Sambil menghindari sorotan dunia, gerakan ini membangun kekuatan dari desa ke desa, memanfaatkan kemarahan petani, ketakutan akan kelaparan, dan kebencian terhadap elit kota. Mereka datang membawa janji kesetaraan mutlak, tanpa kelas sosial, tanpa penindasan, tanpa campur tangan asing. Bagi banyak orang yang hidup di reruntuhan perang, janji itu terdengar seperti keselamatan. Di balik wajah sederhana para gerilyawan, berdiri kepemimpinan yang terorganisir dan ideologi yang kaku. Pol Pot dan lingkaran dalamnya memimpikan negara agraris murni, di mana mesin, uang, pendidikan modern, dan agama dianggap sebagai racun peradaban. Dalam visi mereka, petani adalah bentuk manusia paling bersih, sementara kaum terpelajar dipandang sebagai ancaman. Ide ini disebarkan lewat propaganda yang terus diulang, bahwa untuk membangun masa depan, masa lalu harus dihancurkan sepenuhnya. Pada April 1975, Phnom Penh akhirnya jatuh. Tentara Khmer Merah memasuki ibu kota tanpa perlawanan berarti. Banyak warga menyambut mereka dengan lega, bahkan sukacita, percaya bahwa perang telah berakhir. Tetapi kegembiraan itu hanya bertahan beberapa jam. Dengan senjata terangkat dan perintah singkat, penduduk diperintahkan meninggalkan kota. Tidak ada penjelasan panjang, hanya ancaman. Orang sakit, lansia, dan anak-anak dipaksa berjalan kaki keluar kota, meninggalkan rumah, harta, dan kehidupan yang mereka kenal. Dalam sekejap, ibu kota berubah menjadi kota mati. Hari itu menandai awal dari apa yang disebut Khmer Merah sebagai Tahun Nol, sebuah titik awal baru bagi bangsa Kamboja. Namun di balik istilah revolusioner itu, tersembunyi niat yang mengerikan.
Negara tidak hanya akan diatur ulang, tetapi dihapus dan dibangun kembali dari puing-puing manusia. Tidak ada ruang untuk ingatan, perbedaan, atau pilihan. Revolusi telah menang, dan kini rakyat Kamboja akan belajar bahwa kemenangan itu menuntut harga yang tak terbayangkan. Tahun Nol bukan sekadar slogan, ia adalah perintah untuk menghapus ingatan. Begitu kota-kota dikosongkan, Kamboja seakan dipaksa melupakan siapa dirinya. Uang dihapuskan, pasar ditutup, sekolah dibubarkan, agama dilarang, buku-buku dibakar, dan guru-guru menghilang. Keluarga tidak lagi dianggap sebagai satuan dasar masyarakat. Negara mengambil alih segalanya. Identitas lama harus ditanggalkan, diganti dengan satu peran tunggal, buruh revolusi. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hanya kerja, patuh, dan diam. Jutaan orang digiring ke pedesaan dan kamp kerja paksa. Mereka yang tak pernah memegang cangkul dipaksa mengolah sawah dari pagi hingga malam, dengan jatah makan yang nyaris tak cukup untuk bertahan hidup. Penyakit menyebar, kelelahan merajalela, tetapi istirahat dianggap bentuk pembangkangan. Tangisan anak-anak, rintihan orang tua, dan tubuh yang runtuh di pematang sawah menjadi pemandangan sehari-hari. Kematian tidak lagi mengejutkan, ia menjadi rutinitas yang sunyi. Dalam sistem ini, kecurigaan adalah hukum tertinggi. Siapapun bisa menjadi musuh. Orang yang berbicara terlalu banyak, yang terlihat ragu, yang memiliki latar pendidikan, bahkan yang memakai kacamata. Kata-kata kesalahan dan pengkhianatan didefinisikan sepihak oleh negara. Tidak perlu bukti, tuduhan saja sudah cukup. Banyak yang ditangkap di malam hari dan tak pernah kembali. Mereka tidak diadili karena dalam tahun nol, keadilan lama dianggap tidak relevan. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah bagaimana kekerasan itu dilembagakan. Pembunuhan bukan lagi luapan amarah, melainkan bagian dari administrasi negara. Hidup manusia dihitung seperti angka produksi. Ketika seseorang mati karena kelaparan atau kelelahan, itu dianggap sebagai kegagalan individu, bukan sistem. Negara tetap berjalan, sawah tetap ditanami, dan revolusi terus dipuji. Di balik klaim membangun masyarakat baru, Kamboja perlahan berubah menjadi negeri tanpa belas kasih, tempat manusia hidup, bekerja, dan mati tanpa pernah benar-benar dianggap ada. Pada titik ini, kekerasan tidak lagi tersembunyi, ia dilembagakan. Khmer Merah membangun jaringan penjara dan pusat interogasi di seluruh negeri, tempat musuh revolusi diproses tanpa suara. Yang paling terkenal adalah Tuol Sleng S21, sebuah sekolah yang diubah menjadi pabrik penderitaan. Di balik dindingnya, ribuan pria, perempuan, bahkan anak-anak di penjara, difoto dan diberi nomor sebelum perlahan dilenyapkan. Tidak ada pengadilan, hanya pengakuan. Pengakuan itu tidak pernah benar-benar dicari kebenarannya. Ia dipaksakan. Para tahanan disiksa berhari-hari hingga akhirnya mengaku sebagai mata-mata, pengkhianat atau agen asing, apapun yang diminta interrogator. Ironisnya, banyak dari mereka adalah kader Khmer Merah sendiri, korban dari paranoia internal yang terus membesar. Dalam sistem ini, kesetiaan tidak menjamin keselamatan. Justru semakin dekat seseorang dengan kekuasaan, semakin besar kecurigaan yang mengintai. Setelah mengaku, para tahanan tidak dibebaskan. Mereka dipindahkan keluar kota ke tempat-tempat yang kelak dikenal sebagai killing fields. Di sana, pembunuhan dilakukan secara senyap dan efisien. Peluru dianggap terlalu mahal. Banyak korban dibunuh dengan alat sederhana, cangkul, kayu, atau tangan kosong. Tangisan harus dibungkam, bahkan pohon-pohon digunakan sebagai saksi bisu. Tempat bayi dihempaskan agar tidak tumbuh menjadi musuh di masa depan. Tanah Kamboja menyerap darah warganya sendiri. Yang membuat semua ini semakin mengerikan adalah normalisasi kebiadaban. Para pelaku bukan monster dalam bayangan gelap. Mereka adalah anak muda, petani, remaja yang dilatih untuk taat tanpa bertanya.
Kekerasan diajarkan sebagai tugas, pembunuhan sebagai kewajiban revolusioner. Negara terus berjalan di atas tumpukan mayat, sementara propaganda tetap memuji kemajuan dan kemurnian ideologi. Di titik ini, genosida bukan lagi kejadian. Ia telah menjadi rutinitas administratif, dilakukan dengan dingin, rapi, dan nyaris tanpa emosi. Sementara jutaan nyawa melayang di dalam perbatasan Kamboja, dunia luar berjalan seperti biasa. Informasi tentang kekejaman Khmer Merah memang terbatas, tetapi bukan tidak ada. Para pengungsi yang berhasil melarikan diri membawa kisah tentang kelaparan, kerja paksa, dan pembantaian. Namun suara-suara itu tenggelam di tengah kebisingan geopolitik. Kamboja bukan pusat dunia, dan penderitaannya dianggap terlalu jauh, terlalu rumit untuk benar-benar diperhatikan. Era itu adalah puncak ketegangan Perang Dingin. Segala sesuatu dilihat melalui kacamata ideologi. Rezim Khmer Merah, sekejam apapun tindakannya, tetap dipandang sebagai bagian dari blok komunis yang berlawanan dengan musuh lama. Fakta kemanusiaan dikalahkan oleh perhitungan politik. Di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdebatan lebih sering berputar pada legitimasi kekuasaan, bukan pada jeritan korban yang tak bersuara. Ironisnya, bahkan setelah bukti-bukti mulai bermunculan, dunia tetap ragu untuk bertindak. Tidak ada intervensi besar, tidak ada tekanan serius, tidak ada upaya penyelamatan massal. Kamboja dibiarkan tertutup seperti ruang gelap yang pintunya sengaja tidak dibuka. Genosida berlangsung bukan hanya karena kebrutalan pelaku, tetapi juga karena jeda panjang, jeda empati, jeda keberanian, dan jeda tanggung jawab global. Keheningan ini meninggalkan pertanyaan yang sulit dijawab. Berapa banyak nyawa yang hilang karena peluru, kelaparan, dan kerja paksa? Dan berapa banyak yang hilang karena dunia memilih menoleh ke arah lain? Dalam tragedi Kamboja, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memegang senjata, tetapi juga oleh sistem internasional yang membiarkan semuanya terjadi. Dan ketika dunia akhirnya mulai memperhatikan, jutaan orang sudah tidak ada untuk menceritakan kisah mereka sendiri. Pada akhir 1978, rezim Khmer Merah mulai runtuh bukan karena tekanan internasional, melainkan karena realitas yang tak bisa lagi disembunyikan. Konflik bersenjata dengan Vietnam memuncak, dan pada Januari 1979, pasukan Vietnam memasuki Phnom Penh. Kota yang pernah dikosongkan itu kembali jatuh, kali ini bukan oleh revolusi, tetapi oleh kehancuran yang ditinggalkan revolusi itu sendiri. Khmer Merah melarikan diri ke pedalaman, membawa sisa ideologi yang telah menghancurkan bangsanya. Rezim itu berakhir, tetapi penderitaan belum. Ketika kam-kam kerja dibuka dan penjara ditinggalkan, dunia akhirnya melihat apa yang selama ini tersembunyi. Sawah-sawah berubah menjadi kuburan massal, sekolah menjadi penjara. Dokumen, foto, dan tulang belulang berserakan sebagai bukti bisu. Diperkirakan 1,5 hingga 2 juta orang, sekitar seperempat populasi Kamboja saat itu, tewas akibat kelaparan, kerja paksa, penjakit, dan eksekusi. Angka-angka ini sulit dicerna, tetapi di baliknya ada nama, wajah, dan kehidupan yang tak pernah kembali. Namun, kejatuhan rezim tidak serta-merta membawa keadilan. Selama bertahun-tahun, para pelaku hidup tanpa pertanggungjawaban, sementara para penyintas berjuang membangun hidup di atas trauma yang mendalam. Pengadilan kejahatan kemanusiaan baru dimulai puluhan tahun kemudian, terlambat bagi banyak korban dan terlalu lambat bagi ingatan kolektif. Bagi bangsa Kamboja, keadilan bukan hanya soal vonis, tetapi soal pengakuan bahwa apa yang terjadi benar-benar terjadi. Hari ini, Kamboja berdiri sebagai negara yang terus mencoba mengingat tanpa tenggelam dalam luka. Monumen peringatan, museum, dan kisah para penyintas menjadi pengingat bahwa genosida bukan sekadar peristiwa masa lalu. Ia adalah peringatan abadi. Tragedi ini mengajarkan satu hal yang pahit. Ketika ideologi ditempatkan di atas kemanusiaan dan ketika dunia memilih diam, kejahatan bisa menyamar sebagai cita-cita.
Mengingat Kamboja bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan bahwa tahun nol tidak pernah lagi diulang, dimanapun, oleh siapapun.